Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra. Saya dari kelas XC, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi akan mempresentasikan tentang semiotic dimension, di mana nanti ada 3 pembahasan dalam semiotic dimension. Yang pertama itu ada tentang definisi semiotic dimension yang akan disampaikan oleh teman saya Yayah. Materi yang kedua tentang cohesion in translation yang akan disampaikan oleh teman saya Aulia. Dan materi yang terakhir tentang thematic and information structure in translation yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pembahasan yang pertama tentang definisi semiotic dimension yang akan langsung dijelaskan oleh teman saya Yayah. Untuk penjelasannya kita saksikan di video berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inaya dari kelas XC kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang definisi dimensi semiotik. Untuk penjelasannya akan ditampilkan video berikutnya. Terima kasih. Semiotic dimension. Definisi semiotic dimension. Semiotika adalah studi tentang tanda. Semiotika berkaitan dengan cara kita mempresentasikan dunia kita kepada diri kita sendiri dan orang lain. Mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang mempelajari peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Ilmu ini akan menjadi dari psikolog sosial, dan karenanya psikologi umum kita akan menyebutnya sebagai simiologi, dari bahasa Yunani yaitu simion yang artinya tanda. Price memperluas cakupan semiotika di luar linguistik tanda-tanda yang digunakan dalam komunikasi antara manusia. Menurut Price, semiotika melibatkan studi sistematis tanda-tanda, sistem atau struktur tanda, dan fungsi tanda. Price mengusulkan model tradik yang terdiri dari 3, yaitu representamen, interpretan, dan yang terakhir yaitu objek. Representamen yaitu bentuk yang diambil oleh tanda, interpretan yaitu makna yang dibuat dari tanda, dan yang terakhir yaitu objek yang menjadi acuan tanda. Semiotik dan penerjemah. Dalam artikelnya yang terkenal tahun 1959, Linguistic Aspect of Translation, Jacobson 1959 sampai 232 membedakan 3 cara. Yang pertama yaitu terjemahan intralingual, yaitu tanda verbal dapat diterjemahkan ke dalam tanda-tanda lainnya dalam bahasa yang sama yang dapat melibatkan perubahan kata atau parafrase. Yang kedua yaitu terjemah interlingual, yaitu penerjemah tanda ke dalam bahasa lainnya. Dan yang terakhir yaitu terjemahan intersemiotika, yaitu penerjemahan antar sistem tanda. Pandangan semiotika terhadap penerjemah sebagai fenomena budaya telah menempati tempat khusus bagi para ahli semiotika sejak awal. Charles Sanders Price 1931 sampai 1948 merumuskan pandangan bahwa makna adalah penerjemah satu tanda ke tanda lain yang lebih berkembang sepenuhnya melalui kajian-kajian tentang kajian penerjemah yang meluas hingga ke teori semiotik. Tampak jelas bahwa kajian penerjemahan dipengaruhi oleh semiotik dalam hal penerapan perangkapan konseptualnya. Kajian metode-metode penelitiannya dapat penerapan sebagai latar belakang teoritisnya untuk subding kajian penerjemah tertentu. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulida, saya dari kelas XC, saya kelompok 9. Materi saya yaitu kohesi dalam penerjemahan. Untuk materinya akan ada di video berikut. Terima kasih. Oke, baik. Lalu saya akan menjelaskan tentang kohesi dalam penerjemah, atau yang bahasa Inggrisnya itu cohesion in translation. Gagasan tentang kohesi dan kohensi memiliki tradisi panjang dalam literatur linguistik. Gagasan tersebut berasal dari retorika kuno yang digunakan oleh filsuf dan orator Yunani dan Romawi seperti Aristoteles, Plato, Catilin, dan Cicero yang pidato dan tulisannya telah menjadi model bahasa yang kohensif dan koheren. Dalam linguistik modern, gagasan ini dianggap sebagai 2 sisi mata uang yang sama. Hubungan sintagmatik adalah hubungan yang disamakan dengan struktur bahasa linear, di mana nilai suatu istilah ditentukan oleh hubungannya dengan istilah-istilah yang mendahului dan mengikutinya. Misalnya, dalam kalimat
The cat is on the mat. Unsur-unsur the cat is on the dan mat berada dalam hubungan sintakmatik. Kohesi dan kohesensi terutama dianggap sebagai hubungan yang terjalin antara klausa atau kalimat dalam sebuah teks dan memberikan makna gramatikal dan sematik pada teks tersebut. Hubungan ini diperlukan untuk membangun hubungan gramatikal dan leksikal antara elemen-elemen yang muncul dalam klausa atau kalimat yang berdekatan. Sementara kohensi mengacu pada hubungan struktur permukaan, kohensi sering dikaitkan dengan hubungan struktur dan struktur dalam. Ada 3 teori utama kohesi dan kohensi yang berpengaruh. Slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori para ahli. Di sini yang pertama ada Halliday and Hassan's theory, bekerja dalam kerangka linguistik fungsional sistematik. Halliday dan Hassan berfokus pada kohesi linguistik atau tekstual untuk mengembangkan teori mereka. Dalam membahas kohesi tekstual, mereka menyajikan perangkat dasar yang menentukan apakah rangkaian kalimat membentuk teks atau tidak. Perangkat ini adalah fitur linguistik yang dapat diidentifikasi dalam teks. Fitur berkontribusi pada kesatuan teks dan menciptakan tekstur atau statusnya sebagai teks. Mengenai hal ini, Halliday dan Hassan membuat pernyataan berikut, yaitu sebuah teks memiliki tekstur dan inilah yang membedakannya dari suatu yang bukan teks. Tekstur disediakan oleh hubungan kohesif yang ada di antara item informasi. Dalam hal ini, Halliday dan Hassan menganggap kohesi sebagai konsep sematik yang mengacu pada hubungan makna yang ada dalam sebuah teks dan mendefinisikannya sebagai sebuah teks. Yang terakhir, menurut para penulis ini dianggap sebagai setiap bagian lisan atau tertulis berapapun panjangnya yang membentuk satu kesatuan. Lalu yang kedua ada The Bellgren and Dressler's theory. Bekerja di bidang linguistik teks, The Berners dan Dressler 1981 membuat perbedaan yang jelas dan rapih antara kohesi dan koherensi. Bagi mereka, sebuah konsep tersebut berkontribusi pada stabilitas teks sebagai suatu sistem. Kohesi terkait dengan kesinambungan kejadian yang diwujudkan oleh sintaksis dan beroperasi dalam memori jangka pendek atau memori kerja. Kohesi terkait dengan kesinambungan makna yang dikodekan dalam konfigurasi konsep dan hubungan, dan koreperasi dan beroperasi dalam memori jangka panjang atau simantik. Lalu seperti Halliday dan Hassan, De Bellgren dan Dressler menguraikan taksonomi mereka tentang perangkat kohensif. Taksonomi ini terutama terdiri dari rekurensi parsial, paralesisme, parafrase, proforma, elipsis, skala, aspek, sambungan, dan VSP atau yang harus ditambahkan intonasi dalam kasus teks lisan. Lalu yang ketiga ada Brown and Yol's theory, bekerja di bidang analisis wacana. Brown dan Yole 1983 mengembangkan teori kohesi dan koherensi yang sebagian didasarkan pada teori Halliday dan Hassan 1976. Dalam kasus kohesi dan sebagian terkait dengan teori De Bellgren dan The Dressler 1981 dalam
kasus boherensi. Terkait dengan kohesi, Brown-Daniel mengatakan sebagai berikut, pada bagian ini kami akan memberikan garis besar singkat dari uraian yang diberikan oleh Holiday dan Hasan, karena sejauh ini merupakan pembahasan yang paling komprehensif mengenai pokok pembahasan ini dan telah menjadi teks standar dalam bidang ini. Lalu selanjutnya yaitu B, pendekatan kohensi dan koherensi dalam studi penerjemahan. Kohesi dan koherensi merupakan isu yang selalu memainkan peran kunci dalam teori dan praktek penerjemahan. Hal ini telah mendorong para sarjana penerjemah untuk mengembangkan pendekatan yang berbeda terhadap kohensi dan koherensi mengikuti 3 teori utama yang disurvive sebelumnya. Dan penjelasan ini berfokus pada Baker 1992, Bell, Blumkolka, dan yang lain-lain. Yang pertama yaitu Baker's approach terkait kohensi. Baker 1992 bab 6 mengadopsi teori Holiday dan Hasan 1976. Ia mendefinisikan kohesi dengan istilah berikut. Kohesi adalah jaringan hubungan leksikal, gramatikal, dan hubungan lainnya yang menyediakan hubungan antara berbagai kebagian teks. Hubungan atau ikatan ini mengatur dan sampai batas tertentu, menciptakan teks, misalnya dengan mengharuskan membaca untuk menafsirkan kata-kata dan ekspresi dengan merujuk pada kata-kata dan ekspresi lain dalam kalimat dan paragraf di sekitarnya. Kohesi adalah hubungan permukaan yang menghubungkan kata-kata dan ekspresi aktual yang dapat kita lihat atau dengar. Lalu yang kedua ada Bell's approach, yaitu Bell mengembangkan pendekatannya terhadap kohesi dan koherensi menggunakan campuran terminologi. Ia membahas kohensi dan koherensi dalam konteks standar tekstualitas dan mendefinisikannya dengan cara yang sama dengan de Beauvoir dan de Ressler. Menariknya, ia menambahkan dimensi baru pada definisi ini dengan merujuk pada aspek kata bahasa fungsional sistematik sebagai berikut. Kohesi dengan demikian berkaitan dengan manipulasi pilihan dari opsi dan tersedia dalam sistem MOOD, yaitu subjek dengan subjek, predikator, pelengkap, adjungsi, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada Blumkolka's approach. Blumkolkas mengadopsi apa yang disebutnya sebagai pendekatan komunikatif dan diskursus untuk mengatasi masalah pergeseran kohesi dan koherensi dalam penerjemahan teks tertulis. Seperti sarjana penerjemahan lainnya, ia membantu perbedaan yang jelas antara kohensi dan koherensi dan mendefinisikannya dengan merujuk pada yang terakhir sebagai hubungan terselubung dan yang pertama sebagai hubungan terbuka dalam istilah berikut, yaitu koherensi dapat dilihat sebagai hubungan makna potensial terselubung di antara bagian-bagian teks yang diungkapkan secara terbuka oleh pembaca atau pendengar melalui proses interpretasi. Agar proses ini terwujud, pembaca atau mendengar harus mampu menghubungkan teks dengan dunia yang relevan dan familiar, baik nyata maupun fiksi. Lalu yang keempat yaitu ada Folkart's approach, yaitu berkarya di bidang didaktik penerjemahan atau pengajaran penerjemahan. Folkart mengadopsi pendekatan yang digerakkan secara semiotik terhadap kohensi.
Ia mengembangkan pendekatan ini dengan mempertimbangkan bentuk daripada substansi dan dengan beralih dari morfem ke seluruh teks. Bentuk daripada substansi dan dengan beralih dan morfem ke seluruh teks. Lalu yang kelima itu ada Hatim dan Mason's approach, yaitu Hatim dan Mason setelah mengembangkan pendekatan mereka terhadap koherensi dan koherensi sejalan dengan pendekatan de Burch dan de Ressler. Mereka menganggap koherensi dan koherensi sebagai dua dimensi standar tekstualitas dalam model analisis teks mereka. Koherensi adalah standar pertama dan didefinisikan dalam hal konektivitas sequential elemen permukaan. Lalu yang keenam ada Dostopoulos approach. Dalam beberapa tahun terakhir, Kostopoulos telah berfokus pada apa yang disebutkan sebagai pendekatan linguistik teks komunikatif terhadap koherensi dalam didaktik penerjemahan. Pendekatan ini didasarkan pada teori koherensi dan koherensi de Burch dan de Ressler. Lalu yang ketujuh ada Newmark's approach. Dengan berfokus pada koherensi, Newmark telah menganjurkan penggunaan linguistik sistematik dalam penerjemahan. Ia menganggap koherensi sebagai salah satu dari 4 tingkat penerjemahan, dan dengan demikian komponen analisis wacana atau linguistik teks yang paling berguna yang dapat diterapkan pada penerjemahan. Tingkat kohensif ini diartikulasikan dengan baik dalam pendekatan terhadap penerjemahan Newmark. Menjelaskan tentang struktur tematik dan informasi dalam penerjemahan atau thematic in information structure in translation. Nah, dalam studi penerjemahan, struktur tematik mengacu pada bagian informasi yang diorganisasikan dalam sebuah pesan dan bagaimana informasi mengalir dan saling berhubungan. Yakni tinjauan tematik sendiri menawarkan pendekatan terstruktur ya untuk mengatur dan mensintesis berbagai sumber sehingga memudahkan identifikasi tren, pola, dan kesenjangan. Nah, jadi dalam beberapa karya tulis, peneliti juga dapat berfokus pada tema-tema utama sehingga memungkinkan analisis yang lebih terperinci tentang aspek-aspek tertentu dari pertanyaan dari penelitian tersebut. Struktur tematik sendiri merupakan sebuah konsep dalam linguistik. Ketika orang berbicara, terdapat 3 bagian ujaran yang dapat dipisahkan, yaitu tindak tutur, isi proposisional, dan struktur tematik. Adapun beberapa fungsi dari struktur tematik itu, yang pertama untuk menyampaikan informasi yang diberikan dan informasi baru. Jadi sebagai media penyampaian informasi juga. Lalu yang kedua untuk subjek dan predikat. Nah, yang terakhir untuk membingkai dan menyisipkan. Jadi konsepsi yang menguasai suatu proposisi yang berjalan di seluruh teks media, biasanya di sekitar topik yang dimulai. Struktur tematik secara strategis menghubungkan sejumlah konsepsi atau pernyataan yang lebih spesifik berdasarkan bentuk pengetahuan sosial tertentu dan bentuk persepsi dan kepercayaan sosial. Baik, dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dimensi semiotik atau semiotic dimension. Yang mana definisinya, dimensi semiotik adalah studi tentang tanda. Semiotika berkaitan dengan cara kita mempresentasikan dunia kita kepada diri kita sendiri dan orang lain. Yang mana budaya juga masih merupakan bidang penelitian yang khusus, luas, kompleks, suatu bidang yang sulit didefinisikan. Jika kita menerima bahwa semiotik penelitian bagaimana tanda diciptakan dan dipahami dalam suatu sistem kebudayaan. Lalu untuk definisi dari koherensi
dalam penerjemahan atau cohesion in translation ini sebagai hubungan yang terjalin antara klausa atau kalimat dalam sebuah teks dan memberikan makna gramatikal dan semantik pada teks tersebut. Kohesi atau koherensi merupakan isu yang selalu memainkan peran kunci dalam teori dan praktik penerjemahan. Dan yang terakhir, struktur tematik dan informasi dalam penerjemahan, di mana tematik menawarkan pendekatan terstruktur untuk mengatur dan mensintesis berbagai sumber sehingga memudahkan identifikasi tren pola dan kesenjangan. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.